Serangan balik Apindo untuk Anies yang bikin ulah naikkan UMP seenaknya. Anies sebenarnya orang yang rasional dan agak licik kalau menurut kebanyakan orang. Siapapun akan dia rangkul asalkan menguntungkan secara politik. FPI dukung dia, tak masalah. Buruh dukung dia, pasti dia tidak akan melewatkan peluang ini. Makanya Anies mungkin menggunakan UMP ini sebagai isu untuk menaikkan citra politiknya. Pada awalnya Anies menerbitkan keputusan gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,8% atau Rp38.000. Waktu itu dia mengaku terpaksa karena waktu yang mepet. Jika dia menetapkan sesuai aturan, dia akan dianggap melanggar undang-undang. Selanjutnya, buruh demo Anies agar menaikkan UMP. Gayung bersambut. Anies melihat ini sebagai sebuah peluang besar untuk mencari simpati. Akhirnya Anies melakukan sebuah manuver yang menguntungkan dirinya, sekaligus berbahaya karena bisa menjadi riak masalah besar. Anies merasa persentase kenaikan UMP Jakarta terlalu kecil. Lalu Anies resmi merevisi kenaikan UMP Jakarta dari hanya Rp38.000 jadi Rp25.667. Dan dari sini masalah mulai bermunculan. Banyak yang berpendapat tindakan seenaknya dari Anies ini akan menjadi alasan bagi buruh lain untuk mendesak hal yang sama. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo pun tidak tinggal diam dan bakal gugat Anies untuk melawan keputusan gubernur yang mencabut Kepgub sebelumnya nomor 1359 tahun 2021 tentang UMP DKI yang menetapkan kenaikan sebesar 0,85%. Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Apindo, Nurjaman, menyatakan pihaknya masih memiliki sikap yang sama setelah mendengar rencana Anies merevisi nilai UMP beberapa waktu lalu. Tentunya kami akan menyikapi atas Kepgub tersebut. Kami akan berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk langkah hukum, kata Nurjaman. Menurut Nurjaman, seharusnya penetapan UMP sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jika tidak, maka Anies artinya telah melanggar aturan. Dia menyatakan akan ikut melanggar aturan seperti yang dilakukan Anies. Kami boleh nggak langgar Pergub? Kalau Pak Gub langgar PP, kami juga bisa langgar Pergub dong. Jangan ajarkan kami langgar regulasi, kata Nurjaman. Saran terbaik adalah gugat. Jelas-jelas Anies melanggar aturan dan membuat aturan sendiri dengan menggunakan keputusan gubernur sebagai tamengnya. Kemungkinan menang gugatan sangat terbuka lebar. Bisa jadi buruh sedang berusaha dirangkul oleh Anies dengan tujuan untuk branding dan citra politik. Isu ini termasuk besar. Ini adalah strategi untuk membentuk framing bahwa Anies pro buruh. Sangat lumayan untuk menggalang dukungan dari salah satu kelompok besar untuk 2024 nanti. Memang dia melanggar aturan, tapi isu besarnya bukan di sana. Isu sebenarnya yang telah dimainkan Anies adalah keperpihakan untuk memanfaatkan. Pada akhirnya Anies memanen hasil yang lumayan menggiurkan. Pasalnya,
Jika kenaikan UMP kembali diturunkan ke 0,85%, dia bisa dengan mudah ngelas dia sudah berusaha keras tapi kalah gugatan. Dia bisa dengan gampang menyebut dirinya sebagai membela kepentingan buruh. Tapi kalau persentase tetap 5%, maka nama Anies akan harum di kalangan para buruh, yang lagi-lagi sangat menggiurkan untuk 2024 nanti. Licik bisa jadi. Branding politik yang cukup licik, pengusaha bakal pusing dengan aturan ini. Kalau tidak sanggup mengikuti aturan Anies, ujung-ujungnya bakal menutup penambahan biaya upah dengan menaikkan harga produk atau bahkan melakukan pengurangan karyawan. Anies mah tak peduli soal ini. Yang penting tujuannya menjadi pahlawan kesiangan tercapai. Sangat sulit dipercaya kalau ini bukan strategi politik demi meraih simpati kalangan buruh. Perusahaan pun bukannya tak bisa melawan. Bisa melalui surat penundaan penerapan UMP, ikut melanggar aturan atau bahkan menggugat. Anies yang tertawa lebar usai bikin masalah. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sudah meminta agar Anies tetap mengikuti PP 36/2021 tentang pengupahan. Tapi Anies disebut tak akan mengubahnya kembali ke angka awal. Tidak ada kemungkinan direvisi lagi karena yang rugi adalah Anies sendiri. Dalam posisi saat ini, Anies bisa lepas tangan. Pemerintah pusat dan pengadilan kena lemparan bola panas dari Anies. Sekarang kalian bayangkan, kalau orang ini jadi presiden, mengerikan gak? Saya kira Apindo bisa melawan balik. Jangan biarkan Anies seenaknya bikin aturan untuk menindih aturan sebelumnya demi nafsu politiknya.